kembali lagi di channel Butik Naura 09. Nah teman-teman, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama narasumber kita yang kece, yaitu Bu Yanti. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, sore Ibu. Sore. Oke, nah teman-teman, sebelumnya kan kita udah bahas tentang awal mula Butik Naura ya Bu? Iya betul. Iya, nah sekarang kita mau bahas topik yang beda nih Bu. Iya. Yaitu tentang persiapan awal dalam memulai bisnis. Nah kira-kira nih Bu, kalau Putih nih ceritanya kan belum mulai bisnis nih, Iya, Putih mau belajar nih. Iya, boleh. Berdasarkan pengalaman Ibu, kira-kira apa aja nih yang harus dipersiapin sebagai awalan dari memulai bisnis? Oke sahabat semuanya, selamat sore. Sore ini saya akan berbagi ilmu atau akan sharing-sharing tentang awal persiapan memulai bisnis. Jadi apa sih yang harus kita persiapkan ketika kita sudah memilih jalan bahwa kita ini akan memulai bisnis? Selain ya otomatis kan ketika kita mau memulai bisnis, yang ada pertama dalam pikiran kita pasti kita harus menyiapkan uang terlebih dahulu. Padahal modal uang itu bukanlah hal yang paling utama yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Tetapi mungkin yang pertama kita harus kita persiapkan itu bisnis apa dulu nih yang harus kita pilih, yaitu ketika kita mau menjalani bisnis kita harus memilih produk tersebut itu sesuai apa yang kita mau, sesuai apa yang kita inginkan gitu, bahwa bisnis yang akan kita jalani itu benar-benar bahwa itu hobi kita gitu, bukan hanya sekadar ikut-ikutan karena orang lain, tetapi itu benar-benar hobi. Karena selain selain produk yang harus kita persiapkan berdasarkan hobi kita, tetapi mental juga harus kita persiapkan. Pokoknya intinya dalam awal memulai bisnis bukanlah modal uang, tetapi modal mental dan juga produk yang harus kita pilih itu harus sesuai dengan passion kita deh gitu, jangan asal ikut orang lain. Kenapa kita harus memilih produk sesuai dengan apa yang kita mau, dengan sesuai dengan apa yang kita hobi? Karena di dalam menjalankan bisnis itu di situ pasti akan ada proses perjuangan kita menjalani bisnis, proses pengorbanan kita untuk menjalaninya gitu kan. Karena di dalam bisnis tidak akan kita itu langsung sukses deh, langsung berhasil sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi di dalam menjalani bisnis itu di situ kita akan ada proses, akan ada kerikil-kerikil deh, kalau bahasanya mah akan ada kerikil-kerikil, bahkan mungkin kerikilnya akan tajam, lebih tajam daripada silet ya. Jangan aku iya benar. Soalnya kenapa? Ya itulah proses hidup yang harus kita terima ketika kita sudah memilih jalan kita sudah memilih jalan berbisnis. Makanya kenapa mental harus disiapkan terlebih dahulu, karena kalau mental kita udah kuat, ibaratnya apapun yang terjadi di dalam proses itu kita tidak akan menyerah karena keadaan yang sedang kritis. Nah, misal kita nih keadaan modal kita sedang kritis, atau keadaan pemasaran kita lagi menurun, omset kita menurun. Tetapi kalau dari awal bisnis kita sudah mempersiapkan mentalnya, insya Allah apapun yang terjadi di dalam bisnis, hal apapun yang harus kita hadapi, ujian berat apapun yang harus kita lewati, insya Allah kita akan mampu melewatinya kalau mental kita sudah kuat dari awalnya. Karena kalau kita dari awal hanya berpatokan pada uang, ketika terjadi krisis di dalam berbisnis, belum tentu kita mampu bertahan. Karena berbisnis, karena orang yang kalau menurut saya orang sukses dalam berbisnis bukan berarti orang sukses yang omsetnya besar, bukan orang yang mungkin cabang perusahaannya besar, tapi kalau bagi saya orang sukses adalah orang yang mampu bertahan di saat krisis terjadi dalam bisnis. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena mempertahankan itu sangat susah daripada kita memulai. Gitu aja. Oke, nah
sahabat tadi tuh udah disampaikan ya sama Bu Yanti bahwa pertama tadi kita tuh harus pilih bisnis yang sesuai hobi kita. Iya, Iya. betul. Karena kalau yang kita suka kan kita jadi fun gitu kali Iya, ya. betul, Jadi happy. seneng, Jadi happy kita menjalaninya ngejalaninnya. tanpa ada beban. Terus yang kedua tadi adalah mental. Iya, Karena kalau betul. bisnis tadi nggak mungkin langsung sukses, bisa aja banyak kerikil yang Iya. lebih tajam daripada silet. Iya, benar. Kerikil-kerikil yang harus kita lewati, yang harus Iya, kita iya. hadapi, yang harus kita terima mungkin kan di situ. Iya. Jadi mentalnya harus kuat supaya kita tuh kayak punya alasan untuk bangkit gitulah ya Bu, Iya. ibaratnya ketika lagi susah-susahnya nih, karena kita mental udah kuat jadi ya ayolah Happy mulai aja, gitu. iya benar. Jadi menikmati aja gitu. Proses apapun kita sangat bisa menikmati gitu kan. Apapun keadaannya kita insya Allah akan ikhlas ngejalaninnya, dan kita juga mampu menikmatinya. Ketika kita Enjoy. sudah ketika kita emang benar-benar mampu menikmati keadaan apapun yang harus kita hadapi, di situ kita insya Allah akan mampu bertahan sampai kita mampu bangkit kembali sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu, bangkitnya itu seperti apa insya Allah kita akan capai. Iya, Hal itu. emang mental tuh penting banget pokoknya Iya. berarti ya. Nah oke Bu, terus nih selain mental sama tadi tuh hobi gitu kan, apalagi nih yang harus dipersiapin nih kalau Putih mau mulai bisnis? Iya betul. Selain mental yang harus kita siapin itu kita harus selalu termotivasi untuk belajar dan terus belajar. Nah, yang misalnya kita memilih belajar dari orang langsung yang sudah berpengalaman terlebih dahulu, itu juga boleh. Ataupun dari sosial media, karena kenapa sekarang sangat banyak sekali mentoring yang selalu berbagi ilmu, sharing ilmu tentang bisnis, sharing ilmu tentang marketing, sharing ilmu tentang manajemen keuangan. Sekarang sangat banyak sekali di sosial media. Asal kita mau mencari, kita mau belajar, di situ akan banyak ilmu yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil, dan kita bisa mencoba mempraktekkan dalam kehidupan kita juga, asal kitanya mau. Oke, nah berarti tadi selain tadi sesuai dengan passion kita, terus mental dan juga tadi motivasi untuk terus belajar. Ibaratnya kalau udah ada dasarnya mental, terus kita juga harus cari ilmu. Cari gitu ya, ilmu, Bu. iya. Karena bisnis Jangan juga, pernah berhenti untuk mencari ilmu. Iya, karena bisnis juga perlu ilmu, nggak cuma langsung dijual gitu aja. Iya, berarti ya, Bu. betul ya. Harus belajar marketing tadi kata Ibu kan. Iya. Terus mengelola keuangan. Gitu banyaklah ya. di situ yang harus kita pelajari. Selain kita harus belajar memperkuat mental kita terlebih dahulu, tapi di situ juga banyak ilmu yang harus kita cari agar kita itu mampu bertahan dalam kondisi apapun. Jadi Kalau siap ilmunya gitu ya. kalau ilmunya kita udah cukup, mentalnya kita udah kuat, insya Allah kita mampu bertahan dalam kondisi apapun. Oke, Masya Allah. Nah tadi berarti udah 3 tuh teman-teman ya. Ada tadi passion, terus Iya, juga mental, mental, sama motivasi belajar. Oke, terus ada lagi nggak nih Bu? Terakhir itu ketika kita sudah memilih jalan kita untuk berbisnis, karena kan hidup ini pilihan ya, apa yang kita pilih, disitulah kita selain kita berjuang mencari, di situ kita harus dibarengi dengan doa, ikhtiar, kita selalu beriman. Ketika kita menjalani itu semua, kita hanya pasrah, karena kan kita sebagai manusia hanya berencana. Sang penentu kehidupan kita, sang penentu rizki kita, sang penentu keberhasilan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang kita pelajari dalam bisnis itu bukan hanyalah ilmu, bukan hanyalah ilmu berbisnis, bukan hanyalah mental, bukan hanyalah modal uang, dan bukan hanyalah produk yang kita pilih, tetapi terlebih dahulu kita harus selalu berdoa, kita selalu berikhtiar. Di situ kita memperkuat iman kita agar kita selalu mampu bertahan dengan kondisi apapun. Tetapi kita juga harus ingat bahwa sang penentu segala dalam hidup hanyalah sang punya semesta alam. Ketika kita akan menyadari hal itu, insya Allah kita menjalaninya akan ikhlas. Karena kata ikhlas itu sangat mudah diucap, tapi tidak mudah untuk kita praktekkan. Bahkan saya ketika dalam benak saya itu terjadi bukan perang batin mungkin ya bahasanya, terjadi nih kita antara perang batin, misal antara marah, kecewa gitu, kita harus dituntut, kita harus ikhlas gitu kan.
saya pernah terbesit belajar sama Pak Oga. Mungkin ibu-ibu di luar sana pernah enggak untuk belajar ikhlas dari Pak Oga? Saya ketika rasa kecewa itu hadir atau beban hidup itu hadir, saya pertama teringat dari Pak Oga. Kenapa saya belajar ikhlas dari Pak Oga? Pernah enggak kita sama Pak Oga ketika kita diseberanginnya bersama beliau, yang mungkin kita kadang ngasih rezeki sesuai yang kita mampu, bahkan kita tidak mengasih pun Pak Oga tidak pernah marah. Pak Oga tidak pernah menyuruh kita untuk mundur, tidak jadi menyeberang, nggak pernah kan? Ikhlasnya beliau menjalankan profesi itu, di situ saya termotivasi bahwa kita itu jangan pernah lupa untuk bersyukur, jangan pernah kita untuk tidak pernah ikhlas dalam menjalankan hal apapun. Walaupun itu terkadang sulit untuk kita terima, tetapi ya itu tadi, belajarlah untuk bisa ikhlas itu yang ada di depan mata kita deh. Ya salah satu contohnya yang saya termotivasi belajar ikhlas ya dari Pak Oga gitu. Karena Pak Oga tidak pernah marah, mau dikasih uang, mau tidak dikasih uang pun dia tidak pernah marah gitu. Ya pokoknya dia jalanin aja profesi itu, ikhlasnya. Nah, berarti itu tadi yang terakhir adalah doa, ikhtiar, dan juga keikhlasan ya Bu. Iya betul. Nah Ibu tadi tuh belajar dari Pak Oga, Masya Allah banget kan, belajar tuh berarti dari mana aja. Iya betul. Bisa ya. Jadi jangan terlalu kita jauh berpikir pengen belajar ke siapa, pengen belajar, ya belajarlah dari lingkungan yang sekitar kita, benar gitu ya. Belajarlah yang ada di depan mata kita saat ini. Terus kayak ambil maknanya gitu. Iya betul, ambil maknanya itu ya. Nah ya berarti simpulan dari awal ya teman-teman, kalau mau memulai bisnis nih, yaitu pertama tadi pilih sesuai sama passion kita. Kedua, persiapan mental yang kuat ya Bu. Iya betul. Terus yang ketiga adalah tadi jangan pernah bosan untuk belajar. Iya, karena harus selalu ilmu termotivasi. harus punya motivasi belajar juga, karena bisnis itu perlu ilmu. Terus yang keempat terakhir itu adalah doa, ikhtiar, dan juga keikhlasan, supaya kita tuh tahu gitu, ibaratnya usaha kita apa aja, tapi kalau kata Allah nanti dulu deh, harus sabar dulu gitu. Iya. Jadi kita tuh tahu gitu dan juga bisa menerima. Mungkin salah satu sharing saya sore ini hanya seperti inilah yang bisa saya bagi kepada sahabat semua di luar sana. Mudah-mudahan ada yang bisa sahabat ambil dari sharing-sharing sore ini. Yang baiknya ya diambil, yang jeleknya dibuang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya Ibu sekali lagi nih. Dan teman-teman, seperti yang tadi Bu Yanti sampaikan juga, semoga ada hal yang bisa kita ambil sama-sama, hal-hal yang bermanfaat. Mungkin segitu aja untuk sharing kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.